Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kira, kembali lagi di Jendela Kira, Jendela Konseling Islam Remaja. Nah, kali ini aku bakalan kasih tips agar terhindar dari perilaku menyimpang. Keingintahuan remaja terhadap hal baru itu sangat tinggi, dan remaja cenderung ingin mencoba hal-hal baru itu. Namun, kebebasan akan hal ini dapat menyebabkan remaja melakukan hal yang berbahaya atau berisiko. Karena pada masa remaja berada pada tingkat sensasi yang tinggi, sehingga berbagai perilaku penyimpangan pun muncul pada masa ini. Sebelumnya, apa sih perilaku penyimpangan itu? Perilaku menyimpang adalah perilaku yang kacau, menyebabkan seorang remaja kelihatan gugup atau nervous dan berperilaku tidak terkontrol atau uncontrolled. Perilaku menyimpang remaja dalam arti kenakalan remaja menurut sosiolog Kartono merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabdian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan remaja. Menurut Kartini Kartono, terdapat 4 perilaku kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan terisolir atau delinkuensi terisolir. Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya, mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Yang kedua, kenakalan neurotik, delinkuensi neurotik. Nah, pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kenakalan psikopatik, delinkuensi psikopatik. Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Dan yang terakhir yaitu kenakalan defek moral atau delinkuensi defek moral. Nah, defek sendiri berarti rusak, tidak lengkap, salah, cedera, atau cacat. Nah, mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Adapun contoh dari perilaku menyimpang yang selalu kita temui pada remaja, yaitu seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan juga seks bebas. Nah, bagaimana nih cara kita agar terhindar dari perilaku menyimpang? Yang pertama, merasa diawasi oleh Sang Maha Pencipta. Hal ini sangat penting, kita bisa menanamkan konsep ini dalam hati dan pikiran. Ketika kita merasa diawasi, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang melampaui batas. Seperti ketika ujian di sekolah, kita tidak akan berani menyontek atau melakukan hal yang melampaui batas, karena ada pengawas yang memperhatikan. Apalagi pengawas itu langsung oleh Allah. Manfaat dari menanamkan konsep ini, maka kita akan takut untuk berbuat buruk kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, sebab kita takut kepada Allah. Yang kedua, yaitu menganggap perilaku penyimpangan itu sebagai tindakan merugikan. Pada kenyataannya, perilaku menyimpang tidak akan menjadi keuntungan bagi diri sendiri, malah kita akan rugi. Kenapa bisa begitu? Karena berbuat buruk secara terus-menerus akan membuat hati kita menjadi kotor, sehingga tak bisa lagi membedakan perbuatan baik dan tidak. Yang ketiga, yaitu bangun kekerabatan dengan orang-orang yang baik. Hal penting lainnya, yaitu dengan memiliki teman yang baik. Karena jika kita berteman dengan orang baik, kita juga akan termotivasi untuk melakukan hal positif. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Dan yang keempat, yaitu sadari bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban.
kita juga harus menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuat di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Nah, dengan kita menyadarinya, kita tentu akan berupaya menghindari perbuatan buruk dan memanfaatkan waktu untuk berbuat baik. Oke, itulah cara agar kita tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Sekian untuk kali ini, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.